Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita Masya Allah berjumpa lagi di salah satu rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Yang saat ini kita Masya Allah bisa melakukan ibadah dan bahkan Masya Allah bisa melaksanakan qobliyah dan ba'diyah dari hari maghrib ini. Ini adalah suatu nikmat dari Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pembahasan sebelumnya, mudah-mudahan ini bisa terakhir, saya akan persingkat tentang permasalahan yaitu ayat Allah yang dalam surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47, yaitu yang berkenaan dengan wa man lam yahkum bima anzalallah, ya, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, ya, maka Allah katakan faulaika humul zalimun, faulaika humul kafirun, dikatakan sebagai orang kafir. Di ayat 45 dikatakan faulaika humul zalimun, mereka adalah orang yang zalim. Di ayat 47 dikatakan faulaika humul fasikun, mereka adalah orang yang fasik. Semuanya sama, redaksinya sama. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Berarti ada tiga di sini. Bisa dikatakan kafir, bisa dikatakan zolim, bisa dikatakan fasik. Ini betul-betul harus kita pelajari. Jangan sampai nanti kita, mohon maaf, salah paham. Ya, jangan sampai kita nanti mengkafirkan orang. Apalagi mengkafirkan mengkafirkan orang yang tertentu. Ini tidak boleh. Ya, nanti akan dijelaskan oleh beliau di akhir. Nanti kalau memang gimana kita akan lompat ke poin terakhir yang mana dijelaskan tentang bagaimana orang-orang yang datang tiba-tiba kemudian mengkafirkan orang lain. Ya, yang pertama kita lihat dulu fayakunu kafiran fi salasati ahwal. Kapan dia dikatakan sebagai orang kafir? Ketika dia tidak berhukum kepada Allah. Kapan dia menjadi kafir? Ada tiga hal. Yang pertama, idza i'taqada jawazal hukmi bi ghairi ma anzalallah. Yang pertama yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu secara singkat, kalau dia berkeyakinan. Ingat keyakinan, berarti ini letaknya di sini. Ya, letaknya di sini. Dia berkeyakinan bahwasanya boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Bidalili qaulihi ta'ala, sebagaimana ya firman Allah Ta'ala yang mengatakan afa hukmul jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, dalam surat Al-Maidah ayat 50. Fa kullu ma khalafa hukmallah, maka segala sesuatu aturan yang bertentangan dengan hukum Allah fahuwa min hukmil jahiliyah, maka dia termasuk hukum jahiliyah. Bidalilil ijma'il qat'i, dengan dalil
ijma, kesepakatan ulama yang qat'i, yang pasti. Kan sudah saya jelaskan, hukum itu ada qat'i, ada zanni. Zanni itu artinya perkiraan. Tapi kalau sudah qat'i, ini adalah kepastian. Sehingga Al-Quran itu mutawatir qat'iyyus subut. Tetap, artinya pasti. Itu Al-Quran. Ya. Kemudian dalam hadis ada qat'i, ada zanni. Tapi Al-Quran semuanya qat'i, yang artinya pasti. Sehingga dalilnya adalah kesepakatan ulama yang qat'i, yang pasti, annahu la yajuzu al-hukma bi ghairi ma anzalallah. Tidak boleh berhukum kepada selain hukum Allah. Ya, fal muhillu wal mubih lil hukmi, maka orang yang menghalalkan atau membolehkan pada suatu hukum, ya, menghalalkan atau membolehkan hukum selain Allah, berarti dia mukhalif, dia bertentangan dengan apa? Ijma'il muslimin al-qat'i, kesepakatan kaum muslimin. Kenapa? Semua kaum muslimin harus sepakat, yang harus dijalankan adalah hukum Allah. Ini orang, ya, ingat, orang Islam harus keyakinannya yang boleh dijalankan adalah hukum Allah. Tidak boleh menjalankan hukum selain Allah. Wadhalika, begitu juga, wahada kafirun murtad, sehingga orang yang menganggap membolehkan hukum dengan selain hukum Allah, fahuwa kafirun murtad, dia kafir dan murtad. Ingat, bahasa di sini adalah bahasa umum. Sekali lagi, bahasa di sini bahasa umum, bukan menentukan orang. Tidak bisa kita katakan, oh si fulan kafir, murtad. Tidak, tapi berbicara, hampir para ulama berbicara, ya, kepada sesuatu yang umum, tanpa ada unsur menentukan orang. Ya, berlaku secara umum, kan betul. Barang siapa yang melakukan seperti ini, dia dikatakan syirik. Tidak boleh langsung kita katakan orang ketika seseorang, oh dia begini, woi musyrik sini. Atau kita katakan, kafir murtad sini kau. Kan tidak bisa mengatakan seperti itu. Tapi di sini bahasa semua para ulama adalah menjelaskan secara umum. Kenapa? Di sini berkaitan dengan i'tiqad. Keyakinan. Orang kalau sudah berbicara yakin, berbicara dalam hati, berarti tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Wadzalika kaman i'taqada, begitu. Sehingga siapa yang berkeyakinan hilluz zina, zina itu halal. Awil khamr itu halal. Siapa yang berkeyakinan seperti itu, atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal, yaitu mengharamkan kue-kue, jajan, roti-rotian, awil laban, mengharamkan susu kambing ini haram, susu sapi ini haram, dan sebagainya. Siapa yang membolak-balikkan hukum seperti ini, yang padahal Allah sudah tetapkan hukumnya, berarti dia kafir murtad. Berarti di sini, mohon maaf sekali lagi, tentang masalah hukum ini bukan hanya berlaku bagi penguasa, tapi siapa juga? Rakyat. Selama ini kita menganggap, oh ini akan berlaku kepada penguasa, tapi berlaku juga kepada rakyat. Kemudian yang kedua, kapan dikatakan kafir? Idza i'taqada anna hukma ghairallah anna hukma ghairallah hukma ghairillahi mislu hukmillah. Yaitu dia berkeyakinan, ya, bahwasanya hukum selain Allah itu sama dengan hukum Allah.
Ya, hukum selain dengan hukum Allah sama dengan hukum Allah, sama derajatnya. Ya. Yang ketiga, idza i'taqada anna hukma ghairallah, anna hukma ghairillah, jika dia berkeyakinan, sekali lagi, ini semuanya iktikad, iktikad, iktikad. Jika dia berkeyakinan bahwasanya hukum selain hukum Allah ahsan min hukmillah. Hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah. Siapa yang menganggap seperti itu, dia kafir. Berarti sudah 3 nih. Yang pertama, membolehkan hukum selain Allah. Yang kedua, menyetarakan hukum selain Allah dengan hukum Allah. Yang ketiga, hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Salah satu contoh yang sudah kita pernah bahas, hukum korupsi, koruptor. Kalau menurut antum, enaknya diapain? Kalau menurut antum, masukin lubang buaya gitu ya. Ya, padahal kalau dalam Islam yang sudah pernah saya katakan, yang boleh hukum potong tangan adalah pencuri. Itu pun kalau tidak salah 3/4 dinar. Berapa 3/4 dinar itu? Berarti 1 dinar 4,25 gram. 1 dinar berarti ya sekitar 3 gram lebih. 3/4. Berapa itu? Ini tukang emas semua di sini. 800. Andai sekarang 800 kali 3 2,4. Anggaplah 2,5 juta. Kalau dia nyuri 2,5 juta, yang namanya nyuri itu sesuatu barang atau uang yang memang diletakkan pada tempatnya. Berarti uang itu biasanya letaknya di mana? Di dompet. Gitu ya, di lemari. Kalau dia ngambil di dompet, dia ngambil gini atau ngambil di lemari, itu baru namanya pencuri. Kan gitu. Tapi kalau dompet jatuh ketemu di jalan, itu namanya dapat nuduh. Kan gitu. Tapi bukan dikatakan pencuri, sehingga hukumnya dinamakan dengan hukum lukotoh, barang temuan. Ya kan, tidak dikatakan pencuri. Sehingga pencuri yang disepakati para ulama adalah mencuri uang atau mencuri barang yang memang pada tempatnya. Ya, bisa saja. Artinya mungkin, mohon maaf, parkir mobil yang bukan pada tempatnya, gratis dikanteli lagi kuncinya. Ya, bisa saja. Allahu a'lam. Tapi yang namanya pencuri seperti itu, dan dia minimal pencuriannya 2,5 juta baru bisa potong tangan. Makanya hampir tidak ada dalam suatu generasi setelah Nabi SAW hukum pencuri atau hukum koruptor, tidak ada potong tangan. Kecuali ada satu zaman, saya lupa di zamannya siapa itu pun ijtihad. Sekarang kita pinginnya koruptor harus dimusnahkan gitu ya, digantung apa gimana, kan gitu pinginnya. Seakan-akan kita menganggap, aduh kalau cuma potong tangan berapa sih. Sampai kalau ada keyakinan di hati kita, jangan sampai ada keyakinan dalam hati kita, ini Allah bagaimana sih, korupsi yang 5 triliun masa santai, yang nyuri 2,5 juta dipotong tangannya. Berarti ini hukum Allah ini tidak adil. Hati-hati ngomong seperti ini. Siapa yang beranggap atau yang berkeyakinan hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah, maka dia dikatakan kafir. Ya, kafir.
Ini harus betul-betul, makanya saya katakan harus betul memahami secara baik, jangan salah paham. Ini ya, lihat firman Allah Ta'ala mengatakan dalam sebuah ayat Al-Ma'idah ayat 50, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang meyakini. Allah tanya di sini, ada enggak hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Ya, barang siapa yang menganggap hukum manusia itu lebih baik, ya. Salah satu contoh lagi, waris. Perempuan kalau dia di kita, ya, kalau dia tidak paham agama, tidak mau dia bagi waris secara agama, mintanya secara apa namanya istilahnya, pengadilan biasa, gitu, apa namanya, pengadilan umum, ya, kan karena dapatnya rata, laki sama perempuan sama. Kalau dalam Islam kan beda, anemuani man, ini biasa, aniloh man asun, anemuani man ategen, bahasa Bali itu gitu. Laki itu kalau bawa barang begini, depan belakang. Kalau perempuan tidak ada bawa barang begini, tapi nyuwun apa namanya di sini. Berarti dia cuma bawa satu. Kalau perempuan, ya perempuan bawanya satu, laki bawanya dua. Ini memang kaidah orang-orang kita. Luhman aswun, muanina man ategen. Dalam bahasa Al-Quran, lidzakari mithlu hadzil unsayai. Laki-laki itu mendapat dua bagian dari perempuan. Mungkin kalau kita menganggap sebagai seorang perempuan, kadang ada orang yang menganggap, wah ini Allah tidak adil ini, masa perempuan sama laki dibedakan, padahal tetap nanti yang ngurus orang tua. Biasanya yang lebih paham tentang orang tua siapa? Perempuan. Meskipun nanti yang tua, ya artinya yang ngempu orang tua adalah yang perempuan, dia sana. Ya, ini hati-hati, jangan sampai ada keyakinan seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, anna hukma, bahwasanya dia berkeyakinan hukum selain hukum Allah itu lebih baik, maka dia kafir. Bidalili qaulihi ta'ala muqarrara, sebagaimana juga firman Allah yang ditakrirkan, ya, sebagaimana atin alaihissallahu biahkamil hakimin. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Artinya biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah ahkam yang paling bijaksana di antara para hakim? Fa idza kana Allahu ahsanal hakimin, jika Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik hakim, ahkaman wa huwa ahkamul hakimin. Ya, Allah adalah yang paling baik, ya, hukumnya. Famanidda'a, barang siapa yang mengaku, ya, mengaku bahwasannya anna hukma ghairillah, bahwasanya hukum kepada selain Allah, mislu hukmillah, seperti hukum kepada Allah, ya, au ahsan, atau bahkan dia mengatakan lebih baik hukum yang lain, fahuwa kafir, dia kafir, li'annahu mukadzibun lil Qur'an. Kenapa? Karena dia mendustakan Al-Quran. Ini yang pertama, berarti jelas, ya, saya ulangi, kapan dikatakan kafir? Kalau dia berkeyakinan bahwasanya boleh menjalankan hukum selain Allah, atau berkeyakinan, ya, bahwasanya hukum Allah dengan hukum yang lain itu sama, atau bahkan mengatakan hukum selain Allah itu lebih baik. Ini dia kafir. Kemudian kita kembali kepada ayat Allah yang dalam surah Al-Maidah juga ayat 45. Faulaika humuz zalimun. Mereka adalah orang yang zalim. Kapan dikatakan zalim? Idza i'taqada annal hukma, bahwasanya jika dia berkeyakinan lagi, bima anzalallahu ahsanal ahkam, dia yakin bahwasannya hukum yang Allah turunkan itulah sebaik-baik hukum. Dia paham hukum Allah yang baik, yang paling pas, ya, wa annahu anfa,
lil ibad wal bilad. Bahkan dia yakin bahwasanya hukum Allah itu lebih bermanfaat bagi hamba dan negara. Wa annahul wajib tatbiquhu. Dia keyakinan wajib kita mengamalkan hukum Allah. Cuman walakinnahu, akan tetapi hamalahul bughdu wal hiqdu, akan tetapi dia terbawa emosi. Ya, terbawa emosi, begitu juga terbawa hasad lil mahkum alaih, terhadap orang yang ya artinya tersangka. Dia sudah kadang benci, aduh ini kalau cuma segini hukumannya, aduh lebih baik kasih dia yang berat, bunuh aja langsung biar dia tidak ada lagi. Karena atas dasar apa? Dia tidak suka sama orang tersebut. Akhirnya apa? Dia jalankan hukum selain hukum Allah. Ya sudah, wah ini orang, ini lebih baik dah kasih aja biar dia tidak ada, daripada dia sama kita terus tetangga, ribut aja, mending dia bunuh aja dah sekalian, dia kasih dia penjara atau dibunuh di sana sekalian. Padahal tidak sampai seperti itu hukumannya dalam hukum Allah, tapi dia menjalankan hukum yang lain atas dasar sekali lagi dia terbawa emosi. Berarti di sini apa? Fahuwa zalim, maka dia zalim. Yang ketiga, fayakunu wa yakunu fasiqon. Kapan dia dikatakan fasik? Sebenarnya mirip zalim sama fasik. Ya, fasik adalah idza kana hukmuhu bi ghairillah bi ghairi ma anzalallah, bahwasanya dia berhukum dengan selain hukum Allah, lahun fi nafsihi, karena atas dasar hawa nafsu. Ya, ma'a i'tiqadihi, sedangkan dia sebenarnya berkeyakinan anna hukmallah wal haq, hukum Allah itulah yang hak. Dia yakin hukum Allah yang hak. Lakin hakama bi ghairihi, tetapi dia gunakan hukum yang lain, lahun fi nafsihi, karena memang hawa nafsunya. Kenapa? Ai mahabbatan lima hukima bihi. Jadi dia karena cinta, atas dasar cinta terhadap hukum tersebut, la karohata li hukmillah, bukan karena dia membenci hukum Allah. Wala liyadurra ahadan biha, dan dia tidak ingin membahayakan orang lain. Mislu, saya contoh, an yahkuma li syakhsin li riswati rusya iyaih. Jadi dia sebagai seorang hakim kemudian disogok untuk mengeluarkan suatu hukum yang bukan hukum Allah, kena sogokan. Ya, kena sogokan, maka ini dikatakan sebagai orang yang fasik, tapi masih ada keyakinan dalam hati dia hukum Allah yang harus ditegakkan. Ini harusnya dia kena istilahnya kalau bahasa zina muhson, kan sudah pernah belajar sama Ustaz Kusnu. Zina muhson itu adalah zina yang sudah orang yang sudah merasakan nikmatnya berhubungan badan atas dasar pernikahan yang benar. Ya. Maka di sini kalau dia berzina, padahal dia sudah pernah menikah, sudah pernah merasakan juga, dia menikah, dia berzina, hukumannya rajam. Sudah pasti dirajam, cuman disogok hakimnya. Gimana caranya biar tidak dirajam? Sehingga ini hukumannya dicambuk 100 kali, atau diasingkan, tidak boleh masuk kampung selama 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Padahal suatu hukum jelas. Dia sudah tahu ini cuma disogok, akhirnya mengeluarkan hukum yang lain, maka fa innahu fasik, dia fasik. Ya, kemudian selanjutnya liqaunihi qariban aw sadiqa, atau dia memberikan hukum tersebut karena dia adalah sebagai kerabat. Ini karena ini saudaraku ini. Timpal cangin nih. Ini yang berat. Ya, maka dikatakan apa? Fasik. Aw yatlubu min wara'i hajatan, atau mungkin ada sesuatu hajat, suatu kebutuhan. Wa ma asbaha dzalika. Kemudian banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Sekali lagi ditekankan lagi ma'a i'tiqadihi,
Dia berkeyakinan bahwasanya anna hukmallah, bahwasanya hukum Allah wal amsal, dialah yang baik, wal wajib ittiba, wajib untuk diikuti. Dia keyakinannya itu. Fahada fasik, ini dikatakan sebagai orang yang fasik. Wa in kana aidan zaliman, meskipun ini juga bisa dikatakan sebagai orang yang zalim. Makanya saya katakan hampir mirip. Ya, lakin wasful fisq, akan tetapi sifat fasik fi haqqihi aula min wasfi az-zulm. Ya, lebih utama dikatakan sebagai fasik daripada zalim. Allahu a'lam. Berarti 3 sudah jelas. Ya, kapan dikatakan kafir, kapan dikatakan zalim, kapan dikatakan fasik. Sekali lagi, semuanya keyakinan. Makanya tidak bisa kita katakan, oh ini kafir, ini murtad kamu ini. Tidak bisa. Kenapa? Harus tabayun terlebih dahulu. Harus memperjelas terlebih dahulu. Tanya dulu, ini benar apa enggak? Kenapa kamu begini dan sebagainya. Supaya tidak mengkafirkan orang muslim. Ini dosa. Mengkafirkan orang yang Islam itu dosa. Sebagaimana man kaffaro, siapa yang mengkafirkan seseorang yang dia tidak pantas, artinya tidak sampai kafir, maka akan kembali kepada orang yang mengatakan kafir. Ya padahal dia tidak sampai kafir, tapi dia mengatakan, oh kafir kamu. Kalau tidak benar, maka kekafiran itu kembali kepada dia. Ya. Kemudian selanjutnya, amma binisbah liman wada'a qawanin tasyri'iyyah, adapun tentang permasalahan orang-orang yang menetapkan qawanin tasyri'iyyah, yang menetapkan suatu ketetapan hukum, ya, ma'a ilmihi bihukmillah, padahal dia paham tentang hukum Allah, wa bi mukhalafati hadhil qawanin, sehingga dia mengeluarkan hukum yang mana bertentangan dengan qawanin bihukmillah, yaitu yang bertentangan dengan hukum Allah. Ini berarti pemerintahan, ya, penguasa. Dia menetapkan suatu hukum, menetapkan suatu aturan. Ya, fahada qad badala syariah, maka ini dikatakan dia telah mengganti syariat bihadal qawani, dengan undang-undang atau dengan peraturan tersebut. Fahuwa kafir, maka dia kafir. Li'annahu yurad lam yarghab bihadal qanun an syari'atillahi illa wa huwa ya'taqidu annahu khairun lil ibad wal bilad min syari'atillah. Kenapa? Karena memang pemerintahanlah yang menentukan. Dialah yang buat hukum. Kalau dia membuat suatu hukum yang mana padahal bertentangan, tetap dia jalankan, hati-hati. Makanya yang ini yang bertanggung jawab adalah bagian pemerintahan. Yang menjadi pemerintah artinya dalam undang-undang seperti juga DPR. Ini DPR bertanggung jawab. DPD, kemudian apa lagi? MPR dan sebagainya, semua bertanggung jawab. Kalau kita istilahnya badan eksekutif, yudikatif, satu lagi apa lagi? Ya, 3, semua itu bertanggung jawab karena mereka lah, artinya karena saya bukan berbicara tentang kita, bukan berbicara tentang Indonesia, tapi berbicara pada umumnya. Semua bertanggung jawab. Raja pun bisa begitu. Ketika dia mengeluarkan satu hukum, hati-hati. Ketika dia bertentangan dengan syariat, hati-hati, itu bisa jatuh kepada kekafiran. Wa indama, beliau nekan lagi nih, Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menekan lagi, wa indama naqulu bi annahu kafir, ketika kita katakan dia kafir, hati-hati di sini, fana'ni, maka yang kami maksudkan adalah anna hadzal fi'l yusilu ilal kufur, bahwasanya perbuatannya ini bisa mengantarkan kepada kekufuran. Sekali lagi, beliau tidak berani memvonis orang tertentu. Jadi bahasanya hanya secara umum. Walakin qad yakunul wadi' lahu ma'dzuron. Kadang-kadang memang apa? Bahwasanya orang-orang yang membuat hukum, yang menetapkan suatu hukum, menetapkan aturan, lahu ma'dzur, karena ada uzur. Mislu an yugharrira bihi,
mungkin dia ingin mengelabuhi. Maksudnya apa? Ya ini dia karena istilahnya karyawan, bawahan, mau nggak mau menjalankan yang apa yang ada di atasnya. Berarti sistem. Sistemnya sudah seperti ini, ya mau gimana lagi? Ya. Berarti di sini dia ma'dzur. Apa nama istilahnya? Ada uzur. Ka'an yuqal, seperti dikatakan inna hadza la yukhaliful Islam. Bahkan dia membuat kata-kata sendiri, oh ini tidak bertentangan sama Islam kok. Au hadza minal masalih al mursalah, atau dia mengatakan oh ini tentang permasalahan apa namanya kemaslahatan. Anna au hadza mimma waradul Islam ilan nas. Inilah yang memang apa namanya mimma raddahu al Islam ilan nas. Inilah yang apa namanya yang dijawab Islam kepada manusia. Fayujadu ba'dul ulama, maka didapatkan di sebagian ulama wa in kanu mukhtiina, meskipun mereka salah, hitungannya tetap mereka salah, yaqulu, mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan ya, inna mas'alatal muamalat, sesungguhnya masalah muamalah ini adalah apa namanya? Apa muamalah itu? Apa muamalah? Sosial. Ya, muamalah itu artinya sosial. Sebagian ada yang mengatakan bahwasanya inna mas'alatal muamalat, sesungguhnya masalah muamalah atau sosial la ta'allaqo laha bisyara'. Tidak ada kaitannya dengan syariat. Artinya terpisah. Oh, muamalah itu terpisah. Yang hanya akan terkait dengan syariah adalah ibadah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Bal tarji'u ila ma yasluhu al-iqtisad fi kulli zamanin fahasbu. Maka itu dikembalikan sesuai dengan yasluhu al-iqtisad. Artinya kemaslahatan ekonomi dalam zamannya. Ya. Fa idza iqtadal hal, maka jika memang dibutuhkan ya suatu keadaan yang mana annadu abunukan liriba, artinya menetapkan bank riba, bank yang ribawi menetapkan ini sebagian, artinya mereka sebagian ada yang membantah seperti itu, artinya apa tidak terima dengan syariat istilahnya ya, au dharaib 'alan nas, atau dia apa namanya menetapkan adanya pajak dalam Islam kan hukumnya haram. Ya, fahadalah syai'a fih, dia mengatakan oh ini tidak apa-apa. Jadi bank ini harus tetap ada supaya ekonominya jalan. Berarti kalau ekonominya jalan ini demi kepentingan kemaslahatan seluruh manusia. Ada yang mengatakan dengan alasan tersebut. Ini harus bayar pajak. Nanti kalau tidak bayar pajak, di mana nanti gajinya ini? Gajinya si fulan atau gajinya apa namanya PNS ini, ASN ini, di mana dapat gaji kalau tidak dari dharaib yang namanya pajak dan sebagainya. Kayaknya ada namanya pajak bumi, apalagi pajak listrik, pajak dia banyak lah. Diambilkan dari itu semuanya. Maka maka beliau mengatakan wahada la syakka fi khata'ihi. Ini tidak diragukan lagi bahwasanya ini namanya kesalahan. Fa in kanu mujtahidina, jika mereka adalah seorang yang mujtahid, memang betul-betul mujtahid, ulama betul, ghafarallahu lahum, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Cuman wa illa, akan tetapi jika dia yang menetapkan ini bukan ulama, fahum ala khotorin azim, dia berada di atas bahaya yang sangat besar. Walaik bi'aula, maka untuk orang-orang seperti ini ya an yulaqqabuna bi annahum min ulama'id daulah, lebih cocok mereka dikatakan ulama pemerintahan daripada ulama agama. Ya kan bisa bedakan ya, ulama pemerintahan berarti dia ulama yang memang ada kepentingan. Bagaimana cara membesarkan pemerintah tersebut? Dimunculkanlah suatu hukum-hukum yang memang kepentingannya adalah untuk membesarkan pemerintah tersebut.
Dimunculkan yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Sekali lagi, saya tekankan, kita tidak menentukan suatu negara manapun. Ini berbicara tentang secara umum. Ya. Kemudian selanjutnya, wa mimma la syakka, dan tidak diragukan lagi pula anna syara' ja'a bi tanzimil ibadat. Ingat, syariat ini datang, ya, ingat, mengatur. Ingat, syariat ini pertama tanzimil ibadat, mengatur ibadah allati bainal insan wa rabbih, mengatur hubungan manusia dengan Allah. Berarti ibadah ini mengatur hubungan manusia dengan Allah. Syariat ini datang. Kemudian apa? Wal muamalat allati bainal insan ma'al khalqi. Kemudian apa? Bahwasannya datang juga syariat ini untuk apa? Untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia. Berarti ibadah ini manusia dengan Allah, hamba dengan Allah. Kalau muamalah manusia dengan manusia. Ya, maka syariat datang untuk keduanya. Syariat datang ini mengatur hubungan dengan Allah, mengatur hubungan dengan manusia. Ya, fil uqud, baik dalam akad, wal ankihah, pernikahan, wal mawaris, dalam waris mewarisi. Fasyara' kamil min jami'il wujuh. Ingat, syariat Islam ini kamil, sempurna dari segala sisi. Berarti tidak ada yang namanya celah, kekurangan. Tidak ada yang namanya celah, kesalahan. Siapa yang berani mengatakan hukum yang namanya rajam, oh ini kejam, tidak boleh. Siapa yang berani mengatakan begitu? Siapa yang berani mengatakan seperti itu? Hukum rajam ini tidak boleh. Nah, kan gitu. Kalau orang Islam sampai berani mengatakan begitu, tidak boleh rajam ini. Padahal dia memang berhak untuk dirajam. Dia yakin tidak ada rajam ini. Berarti dia kafir. Kenapa? Syariat ini mengatur semuanya. Ya. Muamalah pun diatur di dalam Islam, akad. Ya, makanya tidak boleh akad jual beli, itu kan ada persyaratannya banyak. Tidak boleh jual akad, tidak boleh berakad dengan sesuatu yang tidak pasti. Saya pingin burung yang terbang itu, saya bayar sekarang. Subhanallah. Ini kan akad tidak jelas, burungnya belum ditangkap tapi sudah dijual. Siapa mau nangkep? Barang belum ada tapi dia sudah menjual. Ini banyak terjadi saat ini. Ya, apalagi dalam dunia online. Barang dia tidak punya tapi dia sudah promosi. Barangnya tidak ada. Ya. Begitu juga syarat jual beli tidak boleh dengan anak kecil. Ya. Transaksinya anak kecil dengan dewasa itu tidak sah kecuali angka-angka yang kecil. Anak kecil belanja bawa uang 1.000, bawa uang 2.000, ini sah. Tapi kalau sudah bawa uang 1 juta, 2 juta belanja, ini tidak sah. Meskipun dagangnya mengatakan Pak Eda nih kasih dia. Ya kan? Dagangnya enak aja, pegang uang 1 juta, nih mau guli segini, bawa kasih dia guli. Udah bawa uang 1 juta sudah. Tidak sah seperti ini. Tapi kalau uang hanya 1.000, 2.000 sebagaimana itu terhitung uang kecil, itu sah. Maka kita boleh ngasih anak kita uang 1.000, 2.000, biarkan dia ke warung. Itu masih terhitung uang kecil. Tapi kalau sudah 10.000, 20.000, itu hitungan uang banyak. Berarti tidak sah transaksinya. Dalam Islam diatur ini semuanya. Muamalah seperti ini diatur. Apalagi dalam dunia, Masya Allah. Ya. Jadi salah orang yang mengatakan Islam hanya mengatur ibadah. Tidak, tapi Islam mengatur kedua-duanya. Mengatur ibadah dan muamalah. Walaula. Ya, maka dikatakan, lihat firman Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum.
hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Berarti Islam ini sudah sempurna. Tidak ada kekurangan, celah kekurangan tidak ada. Jangan sampai ada yang mengatakan ada kurangnya Islam. Tidak, sudah sempurna. Maka wa kaifa yuqal, bagaimana bisa dikatakan innal muamalat, bahwasanya sesungguhnya sosial itu la ta'allaqa laha bisyara', tidak ada kaitannya dengan syariat. Siapa berani mengatakan begitu? Oh, tidak ada aturan dalam Islam. Muamalah itu diberikan mengatur untuk sendiri, yang penting sama-sama saling menguntungkan. Padahal tidak seperti itu. Ya, wa atwalu ayatin fil Quran, ingat, ayat yang paling terpanjang di dalam Al-Quran, ayat yang paling terpanjang di dalam Al-Quran adalah nazalat fil muamalah, berbicara tentang muamalah. Silahkan antum buka surat Al-Baqarah paling terakhir, sebelum paling terakhir, persis. Itu berbicara tentang hutang piutang. Berbicara satu ayat penuh, cuman satu ayat tok itu, berbicara tentang muamalah. Kalau kamu ngeden kalau kamu punya utang, disuruh catat, nulis berapa catatannya. Kalau kita kan tidak pingin dicatat, kalau bahkan bisa pingin berkurang, kan gitu. Kalau dicatat kelihatan angkanya, pinginnya berkurang. Bahkan kalau bisa dilupakan. Masya Allah. Ada yang pengen gitu? Saya pengen utang kalau gitu. Ya. Jadi seperti itu. Allah sudah faktubuha idza tadayantum bidainin. Jika kalian berhutang, maka tulislah. Sebenarnya inilah yang disunnahkan oleh Islam ketika melakukan hutang piutang. Sehingga nanti kalau satu pihak meninggal ada buktinya. Kalau ini tidak ada, takut nanti ketika meninggal yang dipiutangi, yang hutang merasa bebas, dia sudah meninggal. Keluarganya tidak mungkin nuntut, nuntut keluarganya. Orang tidak ada bukti. Tapi ingat, di pengadilan Allah Maha tahu, makanya ceramahnya. Kalau orang meninggal biasanya apa? Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, yang ada urusan hutang piutang bisa menghubungi ahli waris. Ya, jangan mengatakan hutangnya cuma 10.000, masa dihitung, malu saya. 10.000, jangankan 10.000, 1 rupiah Allah akan tagih. 1 rupiah Allah akan tagih. Apalagi kalau utangnya 10.000, apalagi utangnya 1 juta, apalagi utangnya selebihnya. Jangan coba-coba, insya Allah dia paling sudah diikhlasi paling ini. Padahal sudah dibilangi, datangi ahli warisnya. Kalau ahli warisnya sudah bilang, oh ya sudah, tidak apa-apa. Itu kalau antum yang diutangi. Kalau sekarang antum yang jadi ahli warisnya, mau? Bapak yang artinya almarhum dulu dihutangi, dulu dipinjami uang 50 juta. Kira-kira mau diambil apa enggak sama ahli waris? Apalagi musim corona ini. Ya, ini muamalah. Artinya apa? Di dalam Islam diatur. Sehingga orang yang mengatakan Islam hanya mengatur ibadah, berarti dia salah. Yang benar justru Islam mengatur kedua-duanya. Makanya beliau mengatakan, kalau yang mengatakan ini adalah ulama yang memang mujtahid, insya Allah Allah akan ampuni. Tapi kalau dia bukan mujtahid, bukan seorang ulama, bukan mujtahid, hati-hati, berarti dia dalam bahaya yang sangat besar. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.